Komunikasi politik adalah aspek yang selalu dapat ditemui dalam setiap aktivitas politik. Sesuai pandangan ini, studi komunikasi politik selalu dapat dilihat dalam setiap studi ilmu politik. Walaupun hal tersebut tidak atau kurang disadari oleh banyak orang, seluruh interaksi yang terjadi di antara empat isem anggota masyarakat, antara anggota masyarakat dan elit politik, dan antara bagian elit politik disebut komunikasi politik bila ia berhubungan atau berkaitan dengan kekuasaan politik. Komunikasi politik dalam pengertian ini berarti komunikasi politik yang terjadi di dalam sebuah sistem politik. Ia bisa berbentuk sebagai penyampaian pesan yang berdampak politik dari penguasa politik bagi rakyat banyak atau penyampaian dukungan atau tuntutan oleh rakyat bagi penguasa politik. Unsur komunikasi politik sebagai suatu bentuk kajian yang berhubungan dengan kegiatan berkomunikasi. Beberapa ahli juga menjelaskan beberapa unsur-unsur komunikasi politik melalui beberapa sudut pandang yang berbeda-beda. Cangara dalam bukunya menyebutkan unsur komunikasi politik meliputi sumber atau komunikator, pesan, media atau saluran penerima, dan juga efek. Satu, komunikator politik, semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyampaian pesan. Pihak-pihak ini dapat berbentuk individu, kelompok, organisasi, lembaga ataupun pemerintahan. Yang kedua, ada pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan baik tertulis maupun tidak dalam bentuk simbol atau verbal yang mengandung unsur politik, misalnya pidato politik, undang-undang, dan lain-lain. Yang ketiga, ada saluran atau media politik. Dalam perkembangan sekarang ini, media massa dianggap sebagai saluran yang paling tepat untuk melakukan proses komunikasi politik. Yang keempat, ada penerima pesan politik. Semua lapisan masyarakat dihadapkan memberikan respon terhadap pesan komunikasi politik, misalnya memberikan suara pada pemilihan umum. Yang kelima, efek atau pengaruh efek merupakan pengukur seberapa jauh pesan politik dapat diterima dan dipahami. Proses komunikasi politik. Proses komunikasi politik berfokus pada bagaimana pesan dari kelompok berkepentingan seperti partai atau grup terkait yang disalurkan melalui jalur langsung atau disebut dengan kampanye atau tidak langsung seperti koran, radio, televisi. Untuk mencapai target yaitu masyarakat secara luas atau publik adalah proses komunikasi politik tradisional di mana disebut juga proses mediasi oleh media massa. Proses komunikasi tersebut hanya satu arah saja dari penguasa pemimpin kepada rakyatnya. Pandangan tradisional tentang komunikasi politik pengantar agar terjadi proses komunikasi harus disertai dengan berbagai pihak yang saling berkomunikasi, khususnya dalam tingkatan komunikasi politik seperti yang digambarkan melalui figur 2, tingkatan komunikasi politik. Penjabat politik terpilih presiden, Perdana Menteri dan Kabinet, pemerintah pusat dan daerah, partai politik organisasi, non-efektif kelompok penekan, sektor bisnis, pemerintah pusat dan daerah, partai politik organisasi, non-efektif kelompok penekan, sektor bisnis, organisasi publik, teroris kelompok, media, siaran dan cetak, publik warga negara dan pemilih. Idealnya, proses komunikasi politik berlangsung timbal balik. Hal ini dapat dilihat juga pada figur kedua, di mana terjadi interaksi di berbagai tingkat politik. Dengan demikian, proses komunikasi politik adalah di mana semua unsur-unsur komunikasi saling berkaitan sehingga membentuk suatu makna atau maksud. Ada dua paradigma komunikasi politik, linear yang dimaksud dengan satu arah, dan konvergensi yang dimaksud dengan dua arah. Bentuk komunikasi dapat dilihat dari beberapa cara dan seberapa tersebarnya pesan tersebut. Pesan tersebut dapat bergantung pada besar kelompok tersebut dan cara penyampaiannya. Kelompok-kelompok tersebut akan bersaing satu sama lain untuk dapat didengar.
Saluran komunikasi politik. Saluran komunikasi merupakan sarana atau alat untuk mempermudah pertukaran informasi atau pesan. Penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan bisa dalam bentuk gambar, tulisan, ataupun tindakan. Tidak hanya berupa media teknis yang dijadikan sarana penyampaian pesan, namun setiap individu yang ingin menyampaikan pesan dapat secara langsung menyampaikan kepada orang atau suatu kelompok yang ingin dituju. Secara ringkas dapat kita artikan bahwa saluran komunikasi itu lebih baik dari sekedar titik sambungan, tetapi terdiri atas pengertian bersama tentang siapa yang dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa dalam keadaan bagaimana, dan sejauh mana dapatnya dipercaya. Pembicara politik penyampaian pesan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang formal dan informal. Ada 3 saluran komunikasi, yaitu komunikasi massa yang merupakan metode penyampaian pesan dari satu orang kepada banyak orang. Penyampaian pesan tersebut dapat secara langsung disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Sumber komunikasi klasik. Paradigma konvergensi menempatkan komunikator dan komunikan sederajat, yaitu ada timbal balik antara penerima dan sumber figur 2. Pada paradigma divergen, komunikator dan komunikan tidak sederajat sehingga menyebabkan pesan hanya terjadi seperti figur 1,3 di mana tidak ada timbal balik dari masyarakat luas terhadap penguasa atau pemimpinnya. Proses ideal konvergen simetris, tidak ideal divergen asimetris. Contohnya yaitu presiden yang memberikan pidato secara langsung di depan masyarakat atau pengguna suatu di masa untuk penyampaian pesan seperti rapat atau konferensi presiden yang disiarkan secara langsung di televisi. 2. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi empat mata atau diartikan sebagai komunikasi satu kepada satu. Komunikasi interpersonal juga dibagi menjadi komunikasi interpersonal secara langsung dan secara tidak langsung. Contoh komunikasi interpersonal secara langsung yaitu seorang gubernur Jakarta yang secara langsung bertatap muka dengan salah satu rakyat Jakarta untuk membicarakan suatu hal. Contoh dari komunikasi interpersonal yang tidak secara langsung yaitu seperti Gubernur Jakarta Ahok yang memberikan nomor handphone kepada masyarakat Jakarta agar dapat secara langsung menghubungi melalui SMS. 3. Komunikasi organisasi yang menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Variasi saluran komunikasi politik. 1. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan media komunikasi yang sanggup menyebarkan pesan secara menyeluruh dengan jangkauan yang sangat luas. Dalam sistem pemerintahan, media massa mempunyai beberapa fungsi penting, yaitu A. Menyebarluaskan informasi mengenai 1. Kebijakan pemerintah, 2. Program-program untuk mensejahterakan rakyat, 3. Kondisi politik dalam negeri, 4. Aktivitas jalinan komunikasi dengan negara-negara lain sebagai kebijakan politik luar negeri. B. Membentuk karakter bangsa melalui fungsi pendidikan. C. Melakukan fungsi sosialisasi dalam kaitan pelestarian sistem politik. D. Menumbuhkan kepercayaan negara lain melalui sajian-sajian berita yang direncanakan dalam tata secara baik. 2. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal mempunyai beberapa kekurangan maupun beberapa keuntungan. Contoh kekurangan yang dimiliki jenis komunikasi interpersonal adalah jangkauan antara komunikator dengan komunikasi yang terlalu jauh ataupun karena secara geografis tidak memungkinkan untuk dijangkau. Akan tetapi keuntungan dari jenis komunikasi ini berupa yang pertama, pengaruh pribadi dalam politik melalui pengaruh pribadi. Para pemuka pendapat merupakan penghubungan antara jaringan massa dan komunikasi interpersonal. Kedua, karakteristik percakapan politik komunikasi interpersonal merupakan pertemuan berpusat. Ini berarti hanya sedikit orang yang mendapat bagian dalam mengakui dan menjawab dalam pertukaran itu, sehingga perbincangan berlangsung dengan cara bergiliran. Sifat terpusat, ia menghasilkan kemampuan berorientasi dan percakapan sebagai permainan. Saya akan membahas tentang percakapan sebagai permainan. Percakapan sebagai permainan mempunyai arti bahwa suatu perbincangan antara komunikator dan komunikan yang mempunyai motif yang terbuka atau tertutup untuk memperoleh imbalan atau kerugian. Yang ketiga,
komunikasi organisasi. Terdapat jenis organisasi yang berbeda di dalam bidang politik, baik formal maupun informal. Formal seperti kelompok sebaya, keluarga, rekan kerja, sedangkan informal yaitu partai politik dan berbagai organisasi kepentingan khusus. Model komunikasi politik. 1. Model komunikasi interaksi. Model komunikasi ini dibuat oleh George Herbert Mead dan Herbert Brammer yang dengan premis utama sebagai berikut. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan lingkungan. Yang kedua, makna langsung berhubungan dengan interaksi sosial di lingkungannya. Yang ketiga, makna ini akan berubah seiring dengan interaksi di lingkungannya. 2. Model Aristoteles merupakan model komunikasi tersimpel dengan bayangan seseorang yang berbicara dengan banyak orang sekaligus. Menurut Aristoteles, pembicara yang dapat menyampaikan pesannya dengan baik melalui kalimat dan emosi yang ia pakai saat menyampaikan pesan tersebut akan membuat pesan yang ingin disampaikan dapat memberikan efek yang kuat kepada pendengarnya. Yang ketiga, model Laswell merupakan model komunikasi linear di mana komunikasi dibagi menjadi elemen-elemen komunikasi, yaitu siapa mengatakan apa, di mana, kepada siapa, dan efek apa yang terbentuk. Meski model ini terlihat cukup linear seperti Aristoteles, model komunikasi ini juga melihat hasil yang diterima oleh penerimanya dengan lengan spesifik.